Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur, mudah-mudahan kuat iman dan Islamnya, istiqomah ibadahnya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa kurban sapi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal majelis taklim ini kita sudah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Du Gusti Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan hidup kita ini bertambah bahagia, selamat nanti di akhirat. Ya Allah, dengan majelis taklim ini anugerahkan kepada kami sumber rezeki yang luas. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu senang ngaji, ikhtiarnya kencang, semuanya nanti jadi orang kaya raya. Amin. Tapi saya takut kalau jenengan jadi orang kaya raya nanti pengajian ini sepi, Pak Hartanto. Loh kenapa? Pas duitnya banyak lupa pengajian. Lanjut dong. Pagi-pagi terus nongkrong di Slamet Riyadi, dia tahu shopping, makanan, nongkrong di sana. Lah pripun kira-kira nih besok kaya kira-kira tetap rajin ngaji nopo boten? Tetap rajin. Ya udah berarti doanya diterusin. Tapi kalau karena sebab kaya nanti tidak pernah hadir di pengajian, mending tak doakan miskin terus saja. Aja tak? Biar ngajinya tetap semangat. Jadi mau kaya mau miskin urusan ngaji itu yang utama. Maka orang yang senang ngaji, ikhtiar cari rezeki, nanti oleh Gusti Allah rezekinya dimudahkan. Lalu yang ketiga, apa permohonan kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sembuhkan kami dari segala penyakit, sehatkan kami. Jadi besok nek meninggal tidak perlu sakit, Pak. Lanjenengan pengennya sakit dulu baru mati, atau tidak usah pakai sakit terus langsung saja mati? Kira-kira milih yang mana, Pak? Nggak sakit. Kalau nggak sakit itu terkejut semua, Pak, sak kampung. Gitu? Kalau sakit, yo kok yo lah pripun? Ya monggo, tergantung keinginannya masing-masing. Sing pengen sakit dulu monggo minta sakit dulu. Sing pengen ndak pakai sakit langsung nopo? Misalnya di pengajian boyoknya naik, pulang-pulang ke rumah leren, leyeh-leyeh, wis langsung meninggal. Aman toh? Pasti masuk surga. Wong meninggal selesai pengajian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memulai dari ceritanya seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu bercerita begini. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'ina.
Kami ini jumlahnya 40 orang sedang berkemah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda atau Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atardawna an tadkhulu rubu'a ahlil jannah?" Wahai para sahabatku, maukah kalian umat Islam itu menjadi 1/4 dari penghuni surga? Maka kalau sudah mendengar masalah surga, sahabat itu selalu na'am, iya ya Rasulullah. Kalau sudah menyangkut surga, kami wes pasti pengen masuk surga. Lalu Nabi bertanya lagi yang kedua, "Atardawna an tadkhulu thulutsa ahlil jannah?" Hei umat Islam, apakah kalian ridha untuk menjadi 1/3 dari penghuni surga? Pertama 1/4 iya, yang kedua dibilang 1/3 juga iya. Jadi pokoknya yang namanya surga itu ya pasti semua orang Islam itu pengen masuk surga. Ya samalah kalau pagi ini Bapak Ibu saya tanya misalnya, jenengan besok rencananya pengen mampir neraka sebentar baru masuk surga, atau ndak usah mampir neraka langsung masuk surga? Kira-kira mau milih yang mana, Pak? Coba, pengen masuk surga atau rekreasi dulu di neraka? Kalau pengen rekreasi ya ndak apa-apa. Ya sebentar lah, sehari apa setengah hari. Walaupun 1 hari di akhirat itu ada riwayat mengatakan sama dengan 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti ya 500 tahun. Kalau 1 jam sama dengan 42 tahun. Jadi saya ini ibu-ibu baru berumur 1 jam lebih 1 menit. Karena umur masih 40 sekian tahun. Di sini kira-kira ada nggak yang umurnya sudah 2 jam? Berarti kalau 2 jam berarti umurnya berapa? 84 tahun. Coba angkat tangan yang 44 tahun. Yang 84 tahun ada nggak di sini? Ada? Mbah? Mpun Mbah? 84 tahun? Sudah. Berarti umur jenengan baru 2 jam. Oh, coba kalau bayi masih 2 jam itu kira-kira bisa apa, Bu? Jadi jenengan yang 84 tahun itu masih muda, baru 2 jam umurnya. Jadi baru 2 jam. Dan kalau sampai umur orang itu sudah 90-95, biasanya sudah langka. Wong yang 84 aja tinggal berapa orang, Pak? Tinggal 1 orang saja. Lah kira-kira yang lain nyampe enggak 84 tahun? Belum tentu loh. Belum tentu, karena mohon maaf, Bu, yang 84 tahun temenin jenengan sak pantaran dulu banyak apa enggak? Lah sekarang ada di mana teman-teman nih tadi? Sudah enggak ada. Yo kira-kira kalau sekian orang ini nanti sing bertahan sampai 84 tahun, yo paling banter yo 1 orang atau 2 orang. Terus yang lainnya, yo nanti belum 60 tahun sudah ada yang kembali. Ya tahu, 60 tahun sudah ada yang kembali. Bapak-bapak kira-kira minta berapa tahun, Mas? Sing baju putih. Minta berapa tahun? Ya tahu? Karena semuanya pasti akan ngalami. Maka pertanyaannya, doanya di dalam hati, pengen dang langsung masuk surga atau mampir sek ke neraka? Ya tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat, tergantung niatnya. Kalau niatnya Bapak Ibu pengen langsung masuk surga, mudah-mudahan oleh Gusti Allah nanti dimudahkan amal solehnya, ringan rasanya ngaji, ringan rasanya ngibadah, sehingga karena amal-amal solehnya nanti tidak usah mampir ke neraka, langsung masuk surga. Ayo kita baca doa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini dikatakan oleh Rasulullah, kalau dibaca itu wajabat lahul jannah, wajib hukumnya orang itu langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Jadi ini namanya Sayyidul Istighfar. Bapaknya istighfar, induknya istighfar. Orang yang baca bacaan tadi di waktu pagi, kalau antara pagi sampai sorenya meninggal, pasti masuk surga. Kalau antara sorenya dibaca, antara sore sampai pagi malam harinya meninggal, pasti orang itu masuk surga. Itu kata Rasulullah. Percaya apa enggak? Ya seharusnya percaya, wong itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Bapak Ibu membaca doa tadi, kira-kira masih pengen masuk surga? Masih pengen? Hah? Kalau nggak pengen ya enggak apa-apa. Tak doakan masuk neraka sih. Baru nanti masuk surga. Nah, kalau pengen tetap masuk surga, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal Sayyidul Istighfar. Ya toh? Mudah-mudahan sudah hafal. Udah hafal semua Pak Har? Alhamdulillah. Wes, nanti seperti biasa yang sudah hafal monggo nanti boleh pulang. Yang belum hafal nanti saya sama Pak Hartanto ditemani pengurus takmir, anak-anak muda tak berdiri di pintu keluar. Seng hafal yo boleh pulang, yang belum hafal masuk ke masjid ngapalin. Setuju apa enggak? Lo katanya pengen masuk, lo pengen masuk surga kok ndak pengen amalannya. Yo nek pengen masuk surga yo amalannya dikerjakan. Pak Insya. Lo pengen jadi orang kaya tapi malas-malasan, yo ndak bisa jadi orang kaya. Nek pengen jadi orang kaya yo amalannya orang kaya dikerjakan. Yo kerja keras, yo belajar, yo berlatih. Nanti insya Allah oleh Allah dimudahkan jadi orang kaya. Pripun Bu? Setuju napa mboten? Mbah, bisa hafal napa mboten Mbah? Mana yang 84 tahun tadi? Bu, kira-kira bisa hafal apa enggak nanti? Oke, kalau oh insya Allah bisa. Berarti clear ya? Lah kalau Simbah 84 saja sanggup menghafalkan, berarti yang lain juga harus siap no. Pak, kira-kira pripun Pak? Bisa hafal enggak? Ya sudah. Kalau belum bisa hafal semua, idza la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau enggak bisa dihafalkan lengkap, jangan ditinggalkan sama sekali. Kita baca yang pendek dulu sambil nanti Ustadz Hartanto yang nanti mandu tiap pengajian sampai nanti semuanya enggak terasa sudah bisa hafal. Yuk kita baca yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi. Yuk diulangi 1, 2, 3. Sudah hafal belum? Sekali lagi untuk memantapkan 1, 2, 3. Wah, udah serempak semuanya membaca. Wes, kalau udah pengajian nanti semuanya boleh pulang. Tapi kita bawa sangu oleh-oleh. Tiap kali matahari muncul di timur, langsung kita baca Allahumma anta rabbi. Ketika matahari itu nanti tenggelam di barat, langsung kita baca Allahumma anta rabbi. Kalau umurnya panjang, urusan dunianya dimudahkan oleh Allah. Seng pedagang rezekinya dimudahkan oleh Gusti Allah. Seng suami bekerja dimudahkan rezekinya. Berapapun rezeki masuk ke keluarga, insya Allah rezeki itu dijadikan cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab paginya membaca Allahumma anta rabbi. Jadi disapa dulu Allah sebelum yang lain. Ketika matahari tenggelam, disapa dulu Allah sebelum yang lain.
Sehingga mudah-mudahan satu hari penuh itu urusan kita dimudahkan oleh Allah. Yang susah jodohnya mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Yang susah cari menantu dimudahkan dapat menantu. Nih anaknya gadis, ya mudah-mudahan menantunya sing takwa, tampan, tajir, kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Nih bapak ibu ndak pernah naik mobil BMW, syukur-syukur nanti dapat menantu yang punya BMW. Dan otomatis boleh naik apa ndak mertua nih? Ya boleh toh. Nah, jadi maka berdoa, mudah-mudahan anak saya dapat suami sing takwa, sing tampan, sing tajir. Nah, duitnya yang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Ibnu Mas'ud, target saya tidak 1/4, tidak 1/3. Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku, kata Rasulullah di dalam genggamannya Allah, la arju an tadkhulu nisfa ahlil jannah. Saya sungguh-sungguh menginginkan umatku ini, ya kita semua, itu menjadi setengah dari penghuni surga. Jadi separuh penghuni surga itu Rasulullah berdoa, itu adalah umatnya Rasulullah, separuhnya lagi dibagi untuk umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa alaihissalam. Separuhnya penghuni surga itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga targetnya tinggi Bapak Ibu sekalian, untuk kita ini menjadi ahli surga. Nah, ketika Rasulullah membaca surah Ibrahim ayat 36, Nabi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, tidak bisa menyembunyikan kesedihan beliau, karena air mata tidak bisa menahan tetesan air mata itu keluar. Loh, ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah sehingga Rasulullah itu meneteskan air matanya? Yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Ibrahim ayat 36, Rabbi ya Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ya Tuhanku, innahunna, sesungguhnya bangsa jin itu, adlalna, telah menyesatkan, kathiran, kebanyakan, kathiran minan nas, kebanyakan dari manusia. Jadi Nabi Ibrahim saja yang diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah, itu ngeluh berdakwah kepada umatnya, ngajak umatnya ngibadah, ngajak umatnya itu berkata-kata yang baik, ngajak umatnya itu untuk punya akhlak yang baik. Itu betapa beratnya. Padahal Nabi Ibrahim itu hidup bersama dengan umatnya, bareng dengan umatnya. Tapi mendakwahi, ngajak umatnya jadi orang baik, itu susahnya setengah mati. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu mengungkapkan kesedihannya kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, bangsa jin itu telah menebarkan kesesatan di mana-mana, sehingga banyak orang tersesat dari jalan Engkau ya Allah. Sehingga ketika Nabi membaca ayat ini, Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, bagaimana nasib umatku ya Allah? Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya Allah, lindungi umatku. Apa pasalnya? Karena Nabi tidak bisa hidup membersamai kita sampai akhir zaman. Sementara Nabi Ibrahim membersamai umatnya, hidup bareng dengan umatnya. Tapi itu pun Nabi Ibrahim ngeluh. Apalagi Rasulullah SAW di umurnya yang 63 tahun mendapatkan wahyu 13 tahun di Makkah, mendapatkan wahyu di Madinah selama 10 tahun. Setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul 40 tahun, berdakwah di Makkah 13 tahun, berarti 53 tahun. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu, menebarkan Islam di Madinah 10 tahun, sehingga genap umur Nabi itu 63 tahun. Setelah Nabi umurnya 63 tahun, oleh Allah diwafatkan, dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hari ini kalau punya masalah tidak bisa ngadu langsung kepada Rasulullah. Kalau kita ini nyeleweng dari ajaran Islam, Nabi nggak bisa datang untuk mengingatkan kita, tidak bisa.
Karena kita ngerti Nabi itu ya dari Quran, kalau baca Quran, gitu. Kita yang ngerti Rasulullah itu dari hadis-hadis Nabi, kalau baca hadis-hadis Nabi. Kita jauh dari Rasulullah. Padahal targetnya separuh penghuni surga itu diinginkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika para ulama memberikan arahan kepada kita di dalam suasana halal bihalal setelah orang berpuasa di bulan Ramadan, maka ayat yang sering dipakai itu apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunannya Allah, artinya bersegeralah untuk ibadah dan bersegeralah untuk menjadi ahli surga. Loh, kenapa disuruh bersegera? Karena setan itu menebarkan tipu dayanya di mana-mana. Loh, kalau di bulan Ramadan enak, Bu. Kita ngibadah itu rasanya ringan kok. Coba tiap malam tarawih, kira-kira absen apa enggak? Hadir apa enggak? Tarawih habis sisa itu hadir terus, kecuali yang haid. Bapak-bapak hadir terus. Nah, pertanyaannya, sekarang masih tetap enggak sholat tarawih? Masih tetap penobatan, Pak? Hah? Sudah mulai arang-arang, paling 1-2 orang saja. Loh, kok bisa? Kok ya berat rasanya sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Tapi kalau sudah bulan Ramadan, wah luar biasa. Tarawih tiap malam, ringan rasanya langkah kaki. Deres Quran, ya toh? Pengajian, apa lagi? Sedekah, kas masjid naik enggak di bulan Ramadan? Naik. Zakat fitrah, wah luar biasa. Lah kok bisa seperti itu? Oh, rupanya Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan itu setannya lagi diborgol. Di dalam bahasa hadis Nabi, sulsilatis syayatinu, para setan itu diborgol di bulan Ramadan, sehingga setan itu tidak mampu untuk membisikkan kepada kemalasan untuk beribadah. Rata-rata orang semangat ibadahnya, karena di dalam dirinya hanya dihembuskan oleh para malaikat untuk senang ibadah. Kita tidak lagi digoda oleh setan. Setannya diborgol. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, nek setan diborgol di bulan Ramadan, kira-kira setannya itu ridho apa enggak? Setannya senang apa enggak? Ya pasti enggak senang, no. Wong setan itu minta kepada Allah, ya Allah, andirna ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kamu laknat kami dengan anak turun kami masuk neraka, ora apa-apa, wis tak terima. Tetapi ya Allah, saya dilaknat itu goro-goro Adam. Kalau berdemikian, saya akan sesatkan sebanyak-banyaknya dari anak keturunan Adam, biar nanti mereka ini bisa nemeni saya di neraka. Maka dia mengatakan, ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innakum minal muntadirin. Engkau termasuk orang yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Bangsa jin tidak ada yang mati, Bu. Terus ngapain dia turun ke muka bumi? Hanya satu saja, menyesatkan anak keturunan Adam. Itu saja. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika setan ini diborgol, lumayan. Ramadan itu orang sholat ya rame. Lah ketika setannya dilepas, ya toh, masuk bulan Syawal, setannya kan udah dilepas tuh, Ramadannya udah lewat kok. Nah, Bu, kira-kira ketika setan sudah dilepas, kira-kira ngamuk apa enggak? Ngamuk apa enggak? Ya ngamuk, no. Coba ada orang enggak dikasih makan sehari semalam, atau 2 hari enggak dikasih makan, tiba-tiba dikasih nasi liwet, kira-kira cara makannya gimana? Mungkin wadahnya dinaikkan, mulutnya dibuka langsung begini, dari saking nopo laparnya.
Boro-boro 2 hari 2 malam. Wong jenengan puasa sampai dari subuh sampai maghrib saja warna-warna disiapin no. Ada gorengan, gitu? Ada bakwan jagung, ada tempe, ada tahu, ada air putih, ada teh, ada cola, ada, wis disiapin semua. Iya toh? Padahal baru dari pagi sampai sore loh. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita lepas dari bulan Ramadan, setannya ngamuk, gitu loh. Setannya ngamuk. Sehingga jenengan itu mereka lalu kemudian menebarkan tipu muslihat yang dahsyat. Gimana caranya? Semangat ibadah bulan Ramadan, nek nanti keluar dari Ramadan itu, lalu kemudian semangat itu hilang. Kira-kira setan ini berhasil apa enggak? Coba sholat subuh bulan Ramadan berapa sop Pak Har? Lalu di luar bulan Ramadan jadi berapa sop? Maju, berhasil sebagian, tapi nggak berhasil bagian. Maka kita harus sadar betul, dimanapun bumi kita pijak, pasti di situ ada setan. Ada setan. Maka setan, iya deh setan. Dan setan itu ciri-cirinya selalu menggoda orang agar males ngibadah atau senang maksiat. Wes pokoknya itu pasti setan. Contoh, saya kasih contoh. Bu, ngerumpi ngomongin orang itu baik apa buruk? Buruk toh. Kalau ada orang ngajak ngerumpi, berarti yang ngajak itu adalah setan. Bener. Lihat kan ngerumpi buruk toh. Dia bertentangan dengan syariat. Setan itu membuat orang senang maksiat, membuat orang malas ngibadah. Sehingga kalau ada orang ngajak maksiat, berarti dia pasti setan. Ngerumpi ngomongin orang itu buruk. Kalau ada orang ngajak ngerumpi, berarti yang ngajak itu setan. Lah, dilalah yang diajak senang, berarti yang diajak juga setan. Setan kumpul sama setan, jadi Pak, Bu, jadi ngerumpinya asik. Karena setan ketemu setan. Nah, ini harus kita waspadai bareng-bareng ya. Kita waspadai bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setan ketemu setan jadi maksiat. Bertetangga. Tetangganya ngajak gelut. Gelut itu baik apa buruk? Buruk. Berarti kalau ada tetangga ngajak gelut, yang ngajak itu siapa? Setan. Lah yang diajak mau. Yang diajak mau. Berarti yang mau juga setan. Setan ketemu setan jadi. Lanjut tak? Bener tak? Maka kalau ibu-ibu punya tetangga kok ngajak gelut, ya ora usah dilayani. Setan kok dilayani. Ya tapi jangan pula jenengan ngomong, Bu, jenengan nih ajak gelut saya, jenengan setan loh. Oh, tambah parah toh. Kecuali yang bareng-bareng ikut pengajian di sini, itu baru frekuensinya sama. Setan. Maka harus berhati-hati. Setan itu menebarkan tipu muslihat di mana-mana. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya kalau di tempat maksiat jelas ya. Di tempat-tempat yang di situ netral pun setan itu kirim itu maksiat. Saya kasih contoh, Bu. Kalau misalnya jenengan, gitu, mau ke kantor, sepatunya rusak. Lalu jenengan bilang ke suami, Mas, sesok aku masuk kantor tapi sepatuku rusak, udah nggak bisa dipakai. Boyo sore ini aku diantar ke toko sepatu, saya mau beli sepatu. Saya tanya ibu-ibu, dalam kondisi seperti itu, apa hukum suami nganter istri beli sepatu? Wajib nopo boleh? Wajib nopo sunnah? Bu, saya tanya, sepatu jenengan rusak, nggak bisa beli sepatu kalau nggak diantar oleh suami. Maka ibu-ibu bilang sama suami, Mas, tolong aku dibeliin, aku diantar mau beli sepatu. Pertanyaan saya, suami nganter istri
untuk beli sepatu tadi hukumnya wajib apa tidak? Wajib, Pak. Wajib. Ingat-ingat ya, Pak, Bu. Kalau jenengan butuh apa minta antar ke suami, bilang, Pak, wajib loh, Pak. Berarti kalau wajib suami jenengan harus nganter. Seneng apa enggak, Bu? Pripun, Pak? Wajib nopo sunnah, Pak? Ibu-ibu kalau sudah bilang wajib, bapak-bapak diam 1000 bahasa. Enggak, nanti nek beda bahaya Ustaz di rumah. Tapi saya heran, di sini banyak janda, Pak Har. Lah Pak, bapak-bapaknya mau segini, ibu-ibunya banyak gini. Lah sesa, kalau masuk surga berarti ibu-ibu sendirian toh, enggak bareng suami. Atau ini janda semua, Pak Har? Enggak, Pak? Janda semua toh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang cuma 1, 2, 53. Lah 12, 53 kan jomblang banget. Lah kira-kira janda semua ini. Lah terus suaminya mana? Loh katanya mau, sudah meninggal. Oh, karena tugas toh. Oh ya apa-apa nih tugas. Jadi orang yang seneng ngaji begini gampang masuk surganya. Coba, istri ini rajin ngaji, suaminya malas ngaji. Sesok nih masuk surga siapa duluan? Ya istrinya dulu, suaminya ditinggal. Tapi kira-kira jenengan ridho apa enggak masuk surga sendiri? Pengen gandengan enggak sama suami masuk surga? Ya kalau pengen diajak no ngaji. Ibu, Pak, istrinya ada di sini toh? Oh ada, alhamdulillah. Yang berdua ke pengajian nanti gandengan masuk surga. Ibu-ibu yang suaminya belum ngaji, sampaikan salam. Kata Pak Ustadz, kalau mau masuk surga bareng, yo ngajinya bareng. Bon, itu saya baru sadar ini Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian si suami itu nganter istrinya. Kira-kira beli sepatu yang paling dekat mana ya? Oh Solo Square lah kira-kira ya. Dibawalah ke Solo Square. Pak, Bu, kalau jenengan dikasih waktu 30 menit cari sepatu, cukup apa enggak? 30 menit, ya? Enggak cukup dong? Wah, ya wes kata suaminya, Dek, kamu cari sepatu. Boe, manggil apa, Pak? Bu, silahkan cari sepatu. Waktumu 45 menit. Bapak nanti mau ada rapat RT. Nah ketika istrinya cari sepatu, kira-kira bapak ngikuti istri apa enggak? Ya enggak, suaminya malas ngikut istri. Paling-paling suami jenengan cari tempat duduk yang kosong. Terus dia milih untuk duduk, nunggu istrinya cari sepatu. Setelah dilihat jam, udah 1 jam. Tapi belum ada tampak istrinya itu ke kasir. Lagi piye wes 1 jam. Akhirnya suaminya maju. Bu, udah dapat sepatu apa belum? Kata istrinya, hampir dapat Pak. Tadi ada nomornya ada, tapi warnanya nggak cocok. Lalu tadi ada juga nomor warnanya cocok, tapi nomornya ndak ada. Biasalah, ndak ketemu. Nah terus gimana ini? Ya set toh Pak sebentar. Ini mau dipakai besok. Ya wes, tak kasih waktu 15 menit. Si bapak tadi duduk lagi. Pak, sejak nganter jenengan duduk, itu kalkulator pahala loh ngalir. Lah tenang jenengan, sabar saja. Pahala jenengan ngalir. Wong wajib kok. Iya tak? Pahala ngalir. Walaupun jenengan mau cuma duduk saja. Lo dikira duduk ora kesel toh. Ya kesel loh Bu. Jenengan aja ndak kesel belonjo sak jam terasa 5 menit. Namanya belanja kan. Ya kesel 1 jam. Suami jenengan pahala ngalir. Pahala ngalir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah suaminya duduk 15 menit, enggak lama dia duduk, tiba-tiba ada Sekwilda bupati lewat. Napa Sekwilda? Perempuan yang buka sekitar wilayah dada. Pakaiannya kurang kain, Pak. Dan bupati roknya itu buka paha tinggi-tinggi. Roknya naik, bajunya turun.
dilala lewat di depan bapak-bapak yang lagi nunggu istrinya belanja. Sing lagi dihitung pahalanya oleh malaikat Rokib dan Atid, dihitung pahalanya. Nah, ketika ada Sekwilda Bupati lewat, Pak, saya tanya, kira-kira dilirik apa enggak? Kira-kira dilirik apa mboten, Pak? Lah kok ibu-ibu sing jawab toh, saya yang tanya bapak-bapak kok. Dilirik apa enggak, Pak? Kalau enggak dilirik yo kelainan. Wong namanya laki-laki ada barang bagus lewat yo dilirik, sudah hukum kodrat itu. Zuyyina linnas, wes kodrat itu begitu. Maka Islam memberikan toleransi, kata Rasulullah, lirikanmu yang pertama itu rahmat dari Allah. Rahmat, nggak ada dosa. Jadi lirikan pertama itu astagfirullahaladzim. Begitu. Itu rahmat. Tapi kalau astagfirullahaladzim lirikan pertamanya rahmat, tetapi setelah lirikan pertama itu yang berjalan adalah kalkulator dosa. Padahal ini lagi dihitung loh pahalanya ini. Tiba-tiba ada Sekwilda Bupati lewat ngelirik. Yo istighfar mulute, tapi matanya ndak pindah-pindah. Maka yang awalnya kalkulator pahala yang mengalir, akhirnya berubah jadi dosa, Bu. Jadi dosa. Nah, itulah yang saya ingin tekankan sesuai dengan peringatan Rasulullah, bahwa ternyata setan itu tidak ridho kalau kita ini berpahala. Selalu akan diganggu. Akan diganggu. Gimana caranya? Yang tadinya dihitung sebagai pahala itu berubah menjadi perhitungan dosa. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, yang salah siapa? Suami jenengan yang duduk di situ, jenengan yang ngajak ibu-ibu, atau yang perempuan tadi yang lewat? Yang salah siapa? Yang ngajak. Tentu tidak ada yang bisa disalahkan, karena Rasulullah SAW menyampaikan, hurrimat naru jahannama ala thalathati a'yun. Ada 3 mata yang oleh Allah diharamkan tersentuh api neraka jahanam. Semua punya mata ya? Bapak-bapak mandang tadi pakai mata apa enggak? Ya pakai mata. Kadang-kadang astagfirullahaladzim, tapi diikuti terus. Ada juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mandang lagi. Lah itu pahala semua, dosa semua itu dosa semua. Maka kata Rasulullah, ada 3 mata yang tidak tersentuh oleh api neraka jahanam. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air mata karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ainun sarihat fi sabilillah, mata yang tidak terpejam karena beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ainun ghaddat an maharimillah, mata yang dilindungi dari melihat perkara-perkara yang haram, termasuk melihat Sekwilda dan Bupati tadi. Termasuk itu Pak ya, ghaddul basar. Itu kemudian jadi dosa. Nah, oleh karena itulah para ulama wasari'u, bersegera. Ngibadah itu jangan sampai ada jeda berhenti, tidak boleh. Ngibadah itu ya harus berkelanjutan. Jangan aku wis kesel wis ngibadah, wis tak istirahat sik. Bu, ayo maghriban sik, aku wis kesel sak bulan penuh maghribe berjamaah, aku tak leren sik. Loh, kalau begitu berarti kita kasih kesempatan setan itu masuk. Kalau setannya udah masuk, kita keluarnya susah. Maka wasari'u, bersegera dari zikir ke zikir yang lain. Maka kata Allah kepada bangsa iblis, hei bangsa iblis, kamu turun ke muka bumi, ajak anak-anak keturunan Adam untuk sesat dari jalanku. Tapi ketahuilah,
ada satu hambaku yang tidak mungkin bisa digoda oleh kalian. Siapa mereka? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia tidak mungkin tergoda oleh setan. Emosinya pasti terkendali, tidak gampang dia marah. Karena dia ngerti al-ghadabu minasyaitan. Orang yang memperturutkan marah dengan omelan-omelan yang macam-macam, dengan mukul, dengan nendang, itu dikatakan marah itu dari setan, buruk. Marah itu dari setan. Oleh karena itu, maka sangu untuk melindungi jiwa kita dari godaan tipu muslihatnya setan itu sederhana saja. Apa itu? Zikrullah. Hafal enggak Bapak Ibu sekalian? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Hafal enggak zikir ini? Nah, ini zikir tolak setan. Paham apa enggak Bapak Ibu sekalian? Ayo kita baca bareng-bareng. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sudah zikirnya ini dibaca, akbaros syayatin, setannya pergi membelakangi. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah saya sampaikan, agar orang merasa tidak nyaman di dalam dia ngerumpi. Tetapi ternyata mohon maaf, kadang-kadang ada ibu-ibu kalau ndak ngerumpi badannya meriang. Orangnya ada di sini apa ndak? Ada nggak di sini? Rasanya kalau nggak ngerumpi itu meriang, Pak Har. Maka terhadap ibu-ibu yang model seperti ini, saya sarankan tiap hari tetap ngerumpi. Tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ngerumpi yang syar'i. Ya minimal lah, kalau ngerumpi ngomongin orang itu banyak dosanya, ya minimal pembukaannya berpahala. Lalu dengan teman-teman yang ngerumpi biasanya 3 atau 5 orang, Bu. Biasanya berapa orang? Nek jenengan ngerumpi, teman ngerumpi, kan itu cocok-cocokan toh, ndak semuanya cocok untuk ngerumpi. Itu kira-kira 3 atau 4, Bu? Mulai nanti cara ngerumpinya dirubah. Ada satu nanti yang mandu. Bu, sebelum kita ngerumpi, mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lumayan toh, Bu? Ngerumpi dibuka pakai Al-Fatihah toh. Habis dibuka Al-Fatihah, nanti kok saya merasa yakin itu ngerumpinya jadi ndak enak. Bener apa ndak? Tapi kok pakai Al-Fatihah ngerumpinya kok masih rasanya menyenangkan dan enak, yaudah sih saya ditambah. Bu, sebelum kita ngerumpi, monggo mari kita baca surah Yasin. Lalu jenengan bawa toh sing sak bungkus itu terus bagian nih, ya toh? Bawa 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selesai baca surah Yasin, wes gempor. Wes kesel nanti ora sida ngerumpi nih. Nah, insyaallah nanti beres, Bu. Ngerumpinya nanti sembuh. Sehingga dibacain zikir. Itu intinya. Bapak Ibu sekalian, kalau suami istri beda pendapat, yang cepat marah suami nopo istri? Pak, kalau jenengan beda pendapat sama istri, yang cepat marah itu istri nopo suami? Suami nopo istri, Bu? Ada yang bilang suami, ada yang bilang istri, tergantung situasinya. Maka Pak, kalau jenengan beda pendapat sama istri, terus istri jenengan ngomel aja ndak rampung-rampung, berarti kan marah, gitu? Ngomel aja ndak rampung-rampung. Lah suaminya terus bilang, Bu, sudah tupu, Bu, wis sepuh kok saya marah, malah tambah ngomel lagi kan. Bu, sudah Bu, malu sama cucu, kata suami ini. Tapi apa yang terjadi? Istrinya malah tambah, wes biar ngerti sekalian, ngomel aja. Pak, jenengan wes ndak usah ragu-ragu, istri jenengan itu kerasukan setan.
Wes angel dikasih nasihat. Maka yang bisa menyembuhkan setan itu adalah zikrullah. Tinggal bapak-bapak deketi, pegang ubun-ubunnya, langsung dibacain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu langsung istri jenengan diem, Pak. Bisa dipraktekkan apa mboten, Pak? Bisa toh? Wes praktekkan nanti. Pokoknya istri ini marah, terus ngomong ndak rampung-rampung, kasih nasihat tidak mau, deketi, pegang ubun-ubunnya, langsung bacain zikir. Subhanallah sampai selesai. Bu, kira-kira jenengan bayangkan, marah. Karena marah, ngomong aja terus. Suami jenengan diem, tiba-tiba mendekat, pegang ubun-ubun, baca subhanallah. Kira-kira jenengan berhenti atau tambah marah? Tambah marah apa enggak, Bu? Kalau jenengan tambah marah, berarti jinnya wis ora mempan dengan zikir. Berarti kalau dia punya pangkat, itu sudah bintang 5. Udah jenderal besar, lo nggak mempan Pak pakai zikir. Berarti kan kalau zikir nggak mempan, dosisnya dinaikkan. Nopo di atasnya zikir? Ru'yah, Pak. Ya toh, istri ini di ru'yah, bener, saya nggak guyon, di ru'yah. Wes langsung Pak, jenengan pegang, jenengan peluk, pegang ubun-ubunnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Istri jenengan sembuh, Pak. Udah sering tak praktekkan sama istri saya. Kalau sama istri saya beda pendapat. Dia ngomong terus, wes toh manut sama suami, kata saya. Ngomong aja terus, langsung tak deketi Bu istri saya. Langsung tak pegang ubun Bu. Wes mas. Wes mas, aku manut kata istri saya. Oh manjur toh Bu, monggo Pak dipraktekkan ya. Dipraktekkan. Itu belum sampai baca Al-Fatihah loh saya. Istri saya, untung nggak ada istri saya hari ini. Kalau ada tak langsung tak tembung gitu. Langsung sembuh Bu, istri saya langsung manut sama saya. Wes mas, wes aku pokoknya ngikut, semua tak pegang. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi zikrullah, baca Quran. Mudah-mudahan kita ini diselamatkan oleh Allah agar jangan sampai gampang kita ini maksiat. Karena orang yang maksiat itu setan, dan setan itu menebarkan maksiatnya tidak main-main, pakai ilmu. Dulu bangsa setan itu pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Jin itu tidak iso ngapa-ngapain zamannya Nabi Sulaiman, karena hebatnya ilmu Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, ilmunya Nabi Sulaiman dicuri oleh bangsa jin. Di mana? Di bawah singgasana. Lalu kemudian ilmu ini oleh bangsa jin dimodifikasi menjadi ilmu baru yang disebut dengan ilmu sihir. Nah ilmu sihir itulah yang dipakai untuk menyesatkan manusia, dan bahkan ada manusia yang belajar juga ilmu sihir. Lah apa itu ilmu sihir? Ilmu sihir itu Bapak Ibu sekalian, di zamannya Nabi Musa, tongkat dilempar, tali dilempar. Semua orang yang hadir di lapangan itu melihat tongkat dan tali itu berubah menjadi ular. Tapi ada keterangan, saharu ayunan nas wastarhabu waja'u bisihrin azim. Ada keterangan, oh ternyata yang disihir itu bukan tongkat dan tali. Yang disihir itu pandangan semua orang yang ada di lapangan itu.
Sehingga ketika tongkat itu dilempar, tali itu dilempar, maka sebenarnya tali itu tetap tali, tongkat itu tetap tongkat, tapi orang yang memandang seakan-akan itu berubah menjadi ular. Jadi yang dirubah cara pandang kita. Sehingga kalau ada orang memilih marah, padahal marah itu jelas keliru menurut agama, maka orang yang marahnya tidak selesai-selesai, padahal marah itu dia ngerti itu tidak baik, berarti istri bapak-bapak sedang kena sihir. Yang ngirim sihirnya siapa? Jin. Karena sihir bisa dikirim langsung oleh jin yang ada di dalam diri bapak ibu sekalian, qarinuhu minal jinni, atau dikirim oleh manusia. Jin. Bapak-bapak main catur di bawah pohon talok. Ada nggak orangnya di sini yang suka main catur di bawah pohon taluk? Dikumandangkan adzan, hayya 'alas shalah. Tapi apa yang terjadi? Masih asik aja main catur terus. Dia memandang main catur lebih menyenangkan dibandingkan pergi untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi kalau ibu-ibu punya suami seperti itu, lebih senang main catur daripada sholat berjamaah, maka berarti suami jenengan sedang kena apa? Sihir. Gimana cara nyembuhkannya? Tadi udah kan? Bacain zikir, kalau zikir orang mempan di ru'yah. Ru'yahnya pakai Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu 5 saja. Ar-ru'yah al-qasirah, ru'yah yang pendek. Sudah hafal apa belum? Bon, bacaan ru'yah itu dibaca aja tiap malam untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari unsur-unsur yang berniat untuk mengganggu kita, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka wasari'u. Jadi bulan Syawal itu ibadah kita harusnya meningkat. Maka Syawal itu artinya meningkat. Jangan sampai kendor. Ramadan wis semangat, kok keluar Ramadan terus apa? Terjadi penurunan. Ya harus dipertahankan. Kalau sudah Syawal dipertahankan, nanti berpindah hari Rabu sore, kita akan masuk ke bulan Dzulqa'dah. Dzu artinya pemilik, Qa'dah itu tempat duduk. Maka di bulan Dzulqa'dah orang tidak boleh cekcok, tidak boleh kelahi, tidak boleh perang. Itu namanya bulan haram. Loh, terus ngapain di bulan Dzulqa'dah? Orang yang mau menunaikan ibadah haji mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk berangkat haji. Tapi orang yang tidak berangkat menunaikan ibadah haji, dia mempersiapkan untuk menyembelih kurban di hari raya Idul Kurban. Dimulainya kapan? Dzulqa'dah. Maka nanti SK-nya panitia Idul Adha kalau bisa tanggal 1 Dzulqa'dah minimal. Maka dimusyawarahkan sudah ini minggu terakhir, tanggal 1 di SK-kan. Sehingga kemudian disosialisasikanlah kepada jamaah, monggo Bapak Ibu sekalian, mangkana lahu sa'atun falyudhahi. Siapa orang yang punya kelonggaran rezeki, ayo berkurban. Kalau tidak ada kelonggaran rezeki, ayo membantu pikiran, bantu doa, membantu tenaga. Kalau ada yang bisa nyembelih, yo nyembelih. Yang bisa nguliti, yo nguliti. Tapi syukur-syukur yo berkorban, yo nyembelih, yo nguliti, yo keren lagi. Gitu? Berkorban. Sehingga kalau orang berniat untuk berkorban, rezekinya dimudahin oleh Gusti Allah. Dimudahin oleh Gusti Allah. Mangkana lahu sa'atun falyudhahi. Maka dikatakan oleh Nabi, kalau ada orang punya kelonggaran rezeki untuk berkorban, walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kalau ada orang punya kelonggaran untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Berarti dia divonis oleh Allah sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezekinya susah. Kalaupun rezekinya banyak, membuat keluarganya menjadi susah. Karena terus suaminya angkat perwakilan di kota-kota lain. Nah, bahaya toh. Ngerti maksudnya, Bu? Angkat perwakilan di kota lain. Jadi satu di Solo, satu di Klaten,
satu di Karanganyar. Berapa pasangannya? Satu. Jadi, maka biar rezekinya itu berkah, membuat tenang istri, tenang suami, maka kalau waktunya berkorban, dibersihkan dengan cara berkorban. Lalu suami datang ke masjid, Pak Ustadz, saya korban kambing. Lalu ditulislah Bapak Widodo. Ada nggak orangnya di sini? Nggak ada ya? Bapak Widodo, gitu? Bapak Widodo. Lalu istrinya ke masjid, lihat pengumuman, loh, kok yang korban Bapak Widodo? Lah terus aku gimana? Nah, pulang-pulang istrinya apa? Marah-marah sama Mas, lah jenengan gimana toh? Kok egois banget? Mosok tiap tahun saya korban mau jenengan tok. Lah kok aku kapan berkorban? Ya, terus karena yang ditulis apa? Bapak Widodo. Wes Mas, kalau jenengan berkorban, aku tak berkorban juga. Wes terserah. Pokoknya namaku harus dicantumin. Istrinya karena galak juga ini istrinya kan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang suami berkorban, maka korban itu sudah untuk satu keluarga. Satu keluarga itu siapa? Istri dan anak. Sehingga kalau jenengan mau menulis misalnya Bapak Widodo strip ke KLR dan keluarga, boleh silakan. Atau Bapak strip Ibu Widodo, boleh, tidak apa-apa, silakan. Wong, satu kambing yang kita korbankan itu sudah untuk satu keluarga. Jadi ibu-ibu tidak usah protes kalau yang ditulis namanya Bapak Widodo, yo pahalanya untuk satu keluarga. Apa ya nanti Pak Widodo dapat bagian sepertiga dari daging kurban, yang lain boleh makan apa enggak? Ya boleh toh dimakan satu keluarga. Jadi satu keluarga satu. Misalnya 7 grup, 7 orang untuk satu sapi, satu orang namanya Bapak Sukirlan, ya ini untuk satu keluarga. Kurban ini, ndak usah istrinya terus apa? Pak, udah Pak, tahun kemarin sudah nama jenengan, sekarang nama saya. Ya ndak harus. Kalau mau dirubah nama istri boleh, tapi kurban itu hitungannya sudah satu keluarga. Nah, ketika anaknya sudah punya istri, punya suami, maka dia sudah lepas dari keluarga. Kalau mau kurban ya kurban sendiri. Jangan terus Pak Widodo, saya udah kurban Mas. Itu yo bapak saya, yo kakek saya, wah buyut itu. Nanti nggak dapat kurban itu masjidnya. Enggak, ya satu keluarga, suami, istri dan anak. Nah, kalau anaknya sudah lepas karena udah menikah, maka dia sudah sendiri. Kalau ada rezeki, nanti si anak itu juga berkurban. Tapi kalau misalnya ya Pak Ustadz, suami yo satu, istri satu, anak-anak 2 masing-masing satu, boleh apa enggak? Ya boleh, boleh, silahkan. Saya Ustadz mau korban sapi 2, boleh apa enggak? Ya boleh, 10 aja boleh kok. Maka hukum itu ada batas minimum, ada batas maksimum. Minimum itu satu sapi untuk 7 orang. Kalau dipakai 8 boleh apa enggak? Enggak boleh, ya 7. Kalau sumbangannya beda-beda boleh enggak? Boleh. Misalnya, ya tahu harganya 21 juta, per orang dikenai 3 juta. Tiba-tiba ada 2 orang mau kurban tapi duitnya 1,5 juta. Atau duitnya 2 juta. Boleh enggak saya ikut kelompok sapi? Maka takmir ngumpulin pengorban yang lain. Ada enggak yang ridho mau bayar 4 juta? Ternyata ada 2 orang. Saya aja Pak Ustadz, enggak apa-apa. Saya 4 juta, ini 4 juta. Terus yang bapak tadi itu karena rezekinya hanya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Boleh. Misalnya ibu-ibu, boleh nggak Pak Ustadz? Saya mau ikut sapi, tapi uang saya 500.000. Ya enggak apa-apa. Asal teman satu grupnya itu ada yang mau bayar lebih, ya apa-apa, boleh. Karena yang diperintahkan di dalam hadis itu, yang penting 7 orang. Tidak diatur sumbangannya sama atau berbeda. Maka mudah-mudahan diniatkan Bapak Ibu sekalian, punya uang tidak punya uang, niat berkurban. Kalau sampai waktunya kurban nanti duitnya tidak ada, ya tidak apa-apa, tetap niat. Insya Allah tahun depan. Gitu. Yang penting niat. Tidak usah mikir harta. Harta itu urusan Gusti Allah. Yang penting aku berniat untuk berkurban.
Nanti waktunya berkurban kok duitnya belum tersedia, ya apa-apa. Insya Allah saya berkurban tahun depan. Tahun depannya lagi sampai waktunya kurban, lihat tabungan belum cukup, tahun depan lagi. Tahun depan lagi. Akhirnya meninggal. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan berniat untuk berkurban, maka orang itu oleh Allah akan dikasih pahala kurban. Yang penting niat dulu. Kalau ada rezeki ya bayar, kalau nggak ada rezeki ya insya Allah tahun depan. Nah ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya dilindungi oleh Allah, banyak-banyak zikir, ngibadahnya mudah-mudahan istiqomah, dikasih oleh Allah sumber rezeki yang halal dan berkah, dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nek nanti dapat menantu kalau perempuan ya solehah, kalau laki-laki ya takwa, tampan dan tajir. Boleh nggak cari istri yang kaya? Boleh, wong Nabi aja istrinya konglomerat kok. Ya toh, ya, anak cowok ya. Kalau punya anak cowok, cari istri yang kaya boleh, ya toh. Tetapi yang diutamakan akhlaknya harus baik. Ini saja, Pak Har, cukup ya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Jadikan kami semua yang duduk di majelis taklim ini ya Allah menjadi ahli surgamu di dunia dan menjadi ahli surgamu nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kalau ada di antara kami yang duduk di majelis taklim ini ya Allah, Engkau beri ujian ekonomi ya Allah, mudahkan kepada kami sumber rezeki yang halal dan berkah dan cukup untuk diri dan keluarga kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Kami yang hadir di majelis taklim ini ya Allah, kalau ada di antara kami Engkau uji dengan urusan dunia yang rumit ya Allah, jadikanlah urusan itu menjadi mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.